Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para guru dan para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kelonggaran waktu untuk kita belajar mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kalamullah. Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita nih belajar Quran kemudian mengajarkan kepada manusia, kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik di antara umat dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan usaha dakwahnya, perjuangannya, tangisannya, bahkan darah beliau dikorbankan untuk bagaimana Islam tersebar ke seluruh alam dan amal-amal Islam dikerjakan, diamalkan oleh umat manusia di seluruh alam ini. Sehingga alhamdulillah kita pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, yaitu nikmat sebagai orang Islam dan orang yang beriman. Nah, kemudian kita sekarang ini akan sedikit mempelajari, membetulkan, atau bahasanya adalah tahsin Al-Qur'an. Terutama kita sekarang ini kita akan mulai tentang surat yang sangat penting, surat yang menjadikan rukun sholat, yang mana sholat tidak akan sah kalau kita tidak membaca surat itu, yaitu surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW sabdakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat di antara kamu kecuali kamu membaca Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ulama telah merumuskan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Ada 3 rukun qauli dalam sholat ini. Rukun yang berupa ucapan, yang mana kalau tidak dikerjakan tidak sah sholat kita. Yang pertama takbiratul ihram. Nah, ini harus diucapkan. Allahu Akbar. Kalau nggak diucapkan tidak sah. Yang kedua yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah yang bagaimana? Fatihah yang bacaannya benar. Karena kalau tidak benar, sepakat ulama mengatakan bahwa tidak sah sholat kita. Kemudian rukun qauli yang berupa ucapan yang terakhir yaitu tasyahud akhir. Bacaan tasyahud ini harus fasih, tasdidnya, panjang pendeknya. Kalau tidak bisa, tidak membaca tasyahud, maka tidak sah sholat kita. Maka yang pertama ini insya Allah kita akan mempelajari, tahsin, membetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Sebelumnya saya mau menghimbau dulu kepada para siswa, anak-anak didikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pelajaran tahsin ini adalah hanya salah satu daripada amal-amal agama, amal-amal Islam. Jangan sampai kita melupakan amal-amal yang lain. Maka yang belum sholat duha, jangan lupa untuk sholat duha dulu. Kalau sarapan sudah, mandi sudah,
ngopi sudah, maka jangan lupa hak kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hak kepada diri kita, yaitu sholat duha. Ada dulu seorang sahabat ini terlalu bersemangat mengamalkan agama. Siangnya puasa sunnah, terus malamnya sholat tahajud sepanjang-panjang malam, sehingga istrinya tidak sempat disentuh. Maka istrinya itu mengadukan kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak salah namanya Abu Darda ini sahabat. Ya Rasulullah SAW, suamiku ini terlalu semangat mengamalkan agama sehingga aku nggak pernah disentuh. Dia nih kalau siang puasa terus, kalau malam ini sholat malam sepanjang-panjang malam, semalam suntuk, aku tidak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Maka dipanggillah suaminya yang bernama Abu Darda itu. Wahai Abu Darda, betulkah kamu ini kalau sholat itu sepanjang-panjang malam, siang puasa terus, sehingga kamu tidak pernah menyentuh istrimu? Betul ya Rasulullah. Wahai Abu Darda, Rasulullah sabdakan, ati kulladzi haqqin haqqo. Wahai Abu Darda, tunaikanlah setiap orang yang mempunyai hak-haknya. Tunaikan. Keluargamu punya hak, anakmu punya hak, dirimu punya hak, Tuhanmu punya hak, maka tunaikan semua haknya. Haknya badan kamu istirahatkan, jangan semalam-malam suntuk. Kamu tidur dulu, nanti sepertiga malamnya akhir baru bangun. Kamu jangan puasa terus, sekali-kali puasa, sekali-kali tidak. Istrimu juga punya hak. Kamu rawat, kamu perhatikan, kamu kumpuli, gauli dia dengan baik. Anakmu juga punya hak. Itulah Islam. Ini bukan hanya Allah saja, tidak. Ya Allah, kita punya hak sebagai Tuhan kita yang kita sembah, hamba-hamba Allah, anak kita, istri kita, tetangga kita, atasan kita, pekerjaan kita, itu pun hak-hak yang perlu kamu tunaikan. Maka tadi pagi sudah sarapan, sudah ngopi, ini haknya badan. Kita mandi, ini haknya badan, dibersihkan, dirawat, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dirawat dengan baik, dengan cantik, dengan gagah. Kemudian juga haknya Allah, salat duha, jangan lupa kita sujud, beribadah kepada Allah. Dikatakan dalam sebuah mafhum hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu apa? Hubungan langsung antara hamba dengan Allah, sebagaimana mi'rajnya Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Jika sujud itu rasakan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita mengadukan keluh kisah kita, curhat kepada Allah dalam salat. Ini haknya Allah kepada hambanya untuk kita bersujud, berkeluh kesah, terutama yang terbaik ketika dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Maka sekali lagi, yang belum sholat duha, untuk sama-sama kita kerjakan sholat duha minimal 4 rakaat. Minimal 4 rakaat kata kepala yayasan kita. Nah, dan jangan lewat jam 8. Niat semua insya Allah ya. Oke, kalau sudah duha sudah selesai, maka kita akan mulai dengan pelajaran tahsin kita, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulai kupas satu persatu ya. Alhamdu. Ini kebanyakan orang, mohon maaf, ini di alnya ini kebanyakan orang kalau belum pernah belajar, dia ada sedikit kol-kolahnya, dia mantul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al itu salah, jadi jangan ada mantul. Karena al itu bukan salah satu huruf memantul, huruf kol-kolah bukan. Jadi nggak boleh mantul di sini, nggak boleh alham, nah, tidak boleh. Jadi yang benar alham masuk, alhamdu. Kemudian setiap tasdid, tasdid itu maknanya di situ ada huruf yang double sehingga dimasukkan, sehingga diberi huruf tasdid. Ini harus ditekan. Kalau tidak ditekan maka salah. Alhamdulillah, lillah, tidak boleh. Alhamdulillah, lillah. Jadi harus lillah. Alhamdulillahi Rabb. Sama juga Rabb. Rabb ini Tuhan artinya. Kalau tidak ditekan nanti arti Tuhannya tidak ada. Arti Tuhannya tidak ada. Jadi harus ditekan. Setiap tasdid, ingat-ingat anak-anak, harus ditekan. Harus ditekan. Tapi jangan kemudian mubalaghah, jangan kemudian terlalu penekanannya. Jadi yang sedang. Alhamdulillahi Rabb. Langsung masuk Rabb. Jangan Alhamdulillahi Rabbi atau Alhamdulillahi Rabbil. Nah, tekan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Nah, tekan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian lafaz alamin. Alamin ini harus ada mad tabi'i panjang 2 harokat, kemudian hurufnya ain. Ini harus jelas, ain. Jangan kemudian kita ini seolah-olah jadi hamzah, jadi alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini kalau alamin, ini kalau pakai hamzah atau alif, alamin. Ini artinya menyakiti. Di kata-kata alama, menyakiti. Jadi kalau tidak pakai ain, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tukang nyakiti. Nah, maka sepakat ulama, kalau kesalahan dalam membaca Al-Quran, terutama Fatihah dalam sholat, yang kesalahan itu adalah kesalahan lahnun jali, kesalahan yang fatal. Ukurannya apa? Yaitu kesalahan yang dapat merubah arti. Maka sepakat ulama itu kalau dia sengaja, maka membatalkan sholat. Lain halnya kalau tidak sengaja atau karena kebodohan. Kalau karena kebodohannya ya bisa saja, tapi dia dosa dari segi tidak mau belajar. Dan berarti orang bodoh itu enak saja. Saya kan bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya, saya kan dimaafkan oleh Allah, dimaafu. Iya. Satu sisi kita dimaafkan oleh Allah, tapi satu sisi kita berdosa karena kita tidak mau belajar. Karena belajar agama adalah perintah Allah.
Jadi ini jangan sampai pakai alif ya, harus pakai ain. Karena kalau pakai alif maka maknanya akan berubah. Jadi Tuhan yang tukang nyakiti. Nah, maka perlu dilatih. Ai'u, nah itu. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Salah fatal itu. Saya belum nggak bisa Pak, ya belajar. Nah, belajar dari Ustadz Ahsin supaya tadi itu kita insya Allah sudah hafal ini Al-Fatihah, surat yang paling masyhur. Tapi kita tidak sekadar hafal yang biasa, tapi harus betul-betul benar bacaan kita, sehingga bacaan kita ini yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Salam lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu. Jadi jangan alamin ya. Kemudian harus panjang juga ini. Harus panjang, non-tobi. Nggak boleh alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga salah. Harus alamin. Nah, karena biar sempurna secara pelafalan, juga sempurna secara arti. Jadi poinnya di sini pertama, saya ulangi, saya ringkas. Pertama di al ini saya hanya membetulkan kebanyakan kesalahan kita semua. Jadi al masuk ke ha, jangan sampai dia mantul, jangan sampai alhamdulillah. Nah, langsung alham alhamdulillahi rabbil alamin. Tasdid, ingat. Nah, ini jangan sampai lupa. Kemudian ini huruf ain jangan sampai bunyi a, hamzah, karena bisa merubah arti. Harus a, ain. Itu saja untuk poin daripada surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Insyaallah kita meneruskan ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada tasdid di huruf ra. Ra itu sifatnya tarkik, takrir, dia mengulang-ulang ra. Tapi dalam hal tajwid ini pengulangan itu untuk ditinggalkan. Jadi ar-ra, jangan ulama di situ, nggak boleh, nggak betul ulama. Jangan kemudian ar-rahmanir rahim, jangan terlalu lama-lama pengulangannya. Satu kali, dua kali cukup. Gitu. Ar-rah. Kemudian ha ini punya sifat hamas, jadi ada nafas yang keluar. Jadi ar-rah gitu. Ada ha nafas yang keluar. Ar-rahmanir rahim, ha kecil. Ar-rahmanir rahim, jangan ha besar. Ar-rahmanir rahim. Sebagian orang tidak teliti, hak kecil disamakan dengan hak besar. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena nanti bisa merubah arti. Jadi harus hak kecil, ada nafas yang keluar sedikit. Ketika terutama haknya ketika mati. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Ini kaf, huruf kaf itu juga punya sifat hamas. Ada sedikit
nafas yang keluar, seperti hak juga. Kaf, kaf, ak, ki, ku, maliki, maliki. Bukan serta-merta maliki, tidak nafas yang keluar. Usahakan nafas yang keluar sedikit saja. Maliki yaumiddin. Nah, yaumiddin ini wawu mati yang sebelumnya harokat fathah, yau jadinya ya. Jadi kebanyakan orang sebagian yau jadi yau nah, o itu salah. Nah, ini bukan o tapi u. Maliki yaumiddin. Nah, itu. Kemudian untuk mad alif disukun ini setiap berhenti, kemudian karena dia berhenti dimatikan, yang mana aslinya berharokat, itu ulama banyak versinya, pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, bahkan boleh sampai 6 harokat. Itu benar semua. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, 2 harokat, 4 harokat, maliki yaumiddin. Atau yang 6 harokat, maliki yaumiddin, juga boleh. Kemudian nun yang mati di akhir ini nggak boleh berlama-lama, karena ini bukan gunnah, bukan nun yang bertasdid. Nggak boleh kita lama. Contoh gini, yang salah ya, maliki yaumiddin. Nah itu nggak boleh. Jadi nunnya jangan jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama seolah-olah nunnya bertasdid, gunnah. Ini salah. Jadi cukup dengan huruf N satu aja, jangan huruf N-nya banyak gitu. Sehingga itu salah. Begitu pun dengan Ar-Rahmanir-Rahim tadi sama juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi-nya boleh panjang, hi. Tapi ketika huruf M-nya, mim-nya satu saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang salah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu salah. Itu pun ini Maliki yaumiddin. Cukup. Yang salah di sininya, di akhirnya Maliki yaumiddin. Paham ya anak-anak? Kemudian surat yang berikutnya, ayat yang keempat. Apa ya kelihatannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ini harus ditekan. Penting sekali ini. Artinya iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau iyyaka itu artinya jauh melenceng. Kalau nggak tasdid jauh melenceng, maka menjaga tasdid mulai bismillah sampai waladhdallin itu harus benar-benar kita perhatikan. Iyyaka na'budu, budu. Ini budu, ini ba dal. Budu. Jangan juga terlalu tebal. Iyyaka na'budu, jadi dot. Ya, kebanyakan mohon maaf ini sebagian suku itu ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Ada sebagian suku itu dalnya terlalu tebal. Di mana? Nah, gitu. Sehingga kamu dari mana? Dari mana? Sehingga ketika pelafatan di Al-Quran kadang-kadang terbawa iyyaka na'budu, gitu. Itu harus perbaiki. Setiap suku ada sebagian suku itu, mohon maaf saya nggak sebutlah sukunya, tapi ini sebagian suku ini memang nggak bisa mengucapkan zal, nggak bisa. Zal, za itu jim semua.
ijaja anas gitu. Nah, ini kita maka ini dibedakan. Ada yang begitu. Maka ini harus kita hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in sin kecil ya. Ya, sin kecil. Beda sin, beda shin, beda so. Nah, kalau sin itu seperti biasa. Nah, sasa, susu. Nggak perlu susu. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang maksimal ini difasih-fasihkan tapi malah mubalaghah, malah salah, berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malah salah. Coba pengen seolah fasih tapi salah. Jadi biasa aja sin kecil. Nah, di sini, di sana. Nah, sasa. Nah, situ, bukan situ. Nah, itu. Jadi cukup sin kecil biasa. Nas tipis, nggak tebal. Nah, bukan shin, bukan so, bukan sod. Sama juga akhirnya ini boleh 2 harokat, 4 bahkan 6 ya. Yang penting jangan digunakan di akhir. Yang boleh panjang ainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan boleh nasta'in. Nunnya di double enggak boleh. Baik, berikutnya kayaknya cukup 4 dulu, Tat. Cukup 4 dulu. Oke. Nanti yang 5, 6, 7-nya dibuat sesi selanjutnya. Oke. Karena kayaknya panjangan. Ditutup. Penutupnya. Nah, tutupnya terserah gimana bahasa antum. Susu. Metikat Pak ya. Susu. Ya Pak, nggak usah senggol masalah susu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan yang mulia ini saya cukup dulu pertemuan kita pelajaran tahsin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik lagi, insan yang kamil, yang sempurna kepada penyembahan kita kepada Allah, begitupun pembelajaran kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah perintahkan adalah ini belajar. Adapun bisa tidak bisa dapatnya berapa persen itu bukan haknya kita. Tapi setidaknya kewajiban belajar kita sudah tertunaikan, sudah gugur dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabdakan, ta'allamul ilma, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Kurang lebihnya mafhumnya mencari ilmu agama. Jadi al-ilm, talabul ilmi, ilmu al-ilmi ada al-marifatnya, bukan ilmu biasa. Kalau ilmu sekolah IPA, IPS, fisika, biologi itu ya kewajiban bagi seorang siswa kepada gurunya, tapi bukan kepada Allah. Itu pun boleh. Nah, kita pelajari boleh, silahkan. Tapi maksudnya al-ilm di sini ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Quran, ilmu hadis. Talabul ilmi, mencari ilmu agama itu faridatun, sangat difardukan. Ini farid ini sifat mubalaghah. Dalam masalah faridatun, sangat diwajibkan. Bukan wajib saja, sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin wal muslimat, bagi setiap muslim perempuan dan muslim laki-laki. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, mulai buayan ibunya. Mulai dia lahir ilal lahdi sampai dia meninggal masuk ke liang lahat. Tidak, kita semua alhamdulillah jangan merasa malu untuk belajar ilmu agama. Agama ini belajarnya tidak ada batasnya sampai kita meninggal dunia batasnya. Kalau ilmu dunia mungkin kita malu ya, umur 20 tahun baru SD kan malu, nggak mungkin ya. Orang nggak mau lagi tuh masuk belajar umur 30 masuk SMP SMA, nggak mau lagi, malu. Seolah-olah sudah terlambat. Tetapi kalau ilmu agama, ilmu Quran, ilmu hadis ini tidak ada batasnya. Batasnya sampai kita meninggal dunia. Maka saya ulangi lagi, jangan kita merasa bosan, malu, atau merasa kita bagaimana, karena ini wajib untuk kita. Mulai belajar ilmu agama ini mulai kita lahir kemarin dan nanti sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.